Siapa yang present di awal? Grup satu? Grup 2 dulu ya, grup 2. Tadi cepet banget kayaknya ngerjainnya. Yang di room 2, Pak Patrick dan kawan-kawan ya. Bisa di share screen? Kelihatan ya, Pak? Ya. Silahkan. Oke, untuk grup 2, jadi interviewee kami adalah Bu Sylvia. Isu yang dihadapi Bu Sylvia adalah kurangnya waktu untuk memasak makanan karena Bu Sylvia sekarang ini bekerja di kantor dan banyak sekali pekerjaan. Pertama, ya untuk bagian bagaimana Bu Sylvia merasa dan berpikir tentang isu ini adalah dia tidak bisa memasak karena jadwal yang padat dan ingin yang ringkas saja, beli dari luar. Lalu untuk memasak, kendalanya ada di susahnya dan bahayanya untuk pergi ke pasar, apalagi karena COVID. Untuk pergi keluar pun makan dine-in tidak bisa karena sedang PPKM. Pokoknya jujur banget kayaknya ya, jujur banget ya Bu Sylvia ya. Pak. Alasannya ibu-ibu milenial, padahal sebenarnya fakta aja. Oke, lanjut. Untuk bagian C-nya, kenapa Bu Sylvia memilih untuk pesan makanan online? Pertama adalah lebih banyak variasi dibanding masak sendiri, banyak promo juga, mudah diakses, bisa dari handphone langsung. Terus kalian membantu usaha teman, dan juga karena banyak promo, jatuhnya akan lebih murah. Untuk bagian here, Bu Sylvia banyak melihat rekomendasi dari teman, jadi tahu makanan apa saja yang sedang trending. Dan the last part, say and do. Ibu Sylvia memutuskan untuk pesan online karena pesanan cepat ya, dibandingkan harus memasak sendiri dari awal. Lalu kalau enak juga bisa repeat order, dan sekalian membantu teman, Ibu Sylvia bisa posting ke medsos. Terus untuk... Kalau masakan sendiri nggak diposting ke medsos, Bu Sylvia? Agak malu, Pak. Lagian saya ini, Pak, berbagi-bagi ini lah, Pak, ketenaran nggak enak kalau nanti dibilangnya terlalu perfect, nggak enak, Pak, saya. Oke. Good. Lanjut. Untuk pain-nya, beli makanan di luar mungkin bisa saja tidak sesuai ekspektasi, ada juga kena ongkir, delivery-nya bisa juga lama, apalagi kalau misalnya makanannya sedang trending atau jauh ya. Terus yang terakhir, restoran yang kita beli itu mungkin tidak mengikuti prokes yang betul. Jadi untuk gain-nya, Bu Sylvia dapat makan sehat, higienis, murah, hemat waktu, dan juga praktis. Oke. Sudah ya? Jadi dari kelompok 2 bisa menyimpulkan nggak personanya Bu Sylvia ini berarti apa ya? Gimana ya? Males, nggak mau pusing. Kok jadi Bu Sylvia? Males, nggak mau pusing, nggak mau capek. Kalau gitu saya tanya ke kelompok 1 deh, ke grup 1, jangan ke grup 2, ke grup 1. Personanya Bu Sylvia ini jadinya seperti apa menurut kalian? Efisien. Gampang-gampang aja lah kalau Bukan cepet-cepet aja kali ya, instan. Bukan pemalas, Pak. Praktikal. Bukan pemalas. Praktikal, Pak. Praktikal, yes. Terus apa lagi? Boleh kok share. Ya. Apa lagi? Tapi Kalau Pak, sebagai rekan dekatnya Sylvie, saya kasih input dikit ya. Sylvie itu pinter masak loh, Pak. Oh, sebenarnya pinter masak tapi tidak ada waktu gitu ya, Bu Sherly? Ya. Oke. Saya sih ini aja, Pak, biar saya dimasakin lagi sih, Pak. Ya, terus ada gennya nih yang menarik ya. Sebenarnya Bu Sylvia nih suka makanan sehat loh. Jadi artinya kalaupun dia GoFood gitu ya atau GrabFood, dia carinya makanan sehat gitu. Jadi artinya picky juga gitu, nggak sembarangan kan ya, nggak asal murah atau asal cepat atau asal instan gitu. Ya ini menarik nih. Jadi maksud saya gini, dari empathy map ini kan kita langsung bisa melihat ya
secara personanya Bu Sylvia tuh, oh ternyata Bu Sylvia begini gitu kan ya. Kita tahu nih. Jadi kita pun sadar dan mengerti ketika kita menawarkan sesuatu kepada Bu Sylvia, kita harus tahu nih specification-nya apa gitu kan. Nggak mungkin dong kita nawarin junk food, ya nggak? Karena Bu Sylvia sukanya makanan sehat. Atau kita kasih hadiah seperangkat alat masak gitu. Oh nggak sempet Bu Sylvia masak sendiri gitu kan di rumah. Artinya gitu. Jadi personanya dari Bu Sylvia langsung tergambarkan gitu. Ya ini salah satu tools lah gitu ya. Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat grup 2 nih. Keren. Ya. Kan dong, Pak. Masuk ke grup 1 silakan. Jadi siapa yang mau presentasi dari grup 1? Okay, since no one responds, I'll do my best. Oke. So for the first group, we have all these members stated here, and we decided to interview casually. And first of all, we see things from 4 different perspectives. Jadi yang dari see, think and feel, hear, say and do. Baru habis itu kita summarize ke pain and gain-nya. For the C section, she initially had her pet fish, but in the end of the day, it was her mother who actually ended up building affection to the fishes as well. And when she almost gave up taking care of the fishes, she ended up buying more because of her mother. And this is especially interesting because these fishes actually helped to build a new ambience in her house. So her mother, her husband, and now herself enjoy their spare time conversing after dinner while watching the fishes. So more quality time in that perspective. And then for the think and feel, the new hobby made her curious, and I believe this is one of her key persona, curiosity and creative as well. And she ended up learning new information. For example, the fishes are feeded twice a day. And we can't wash the tank too often because that will stress the fish out. And then she feeds them fish pellets, spelling mistakes there. And during this experience, she actually learned that loving the fishes does not always mean the same with owning them, because along the process, she actually lost some of the fishes. And from the hearing perspective, she actually received it first from an auction after receiving information from her photographer friend. It's pretty interesting. And after learning about the different facts about the fishes, her perception about them has also changed in comparison with her childhood memory. Because initially it was not, I don't know if this is the right term to say it, it was not as exotic as it is today. So the image of taking care of these fishes as pets has changed along the year. And for her, this is actually a new hobby during the pandemic because her original hobby was photography. And this was actually a result of her love for animals. She purchased one on a random occasion, and now she has 5 fishes. And so if we summarize it from the pain and gain, the pain includes the challenges while taking care of the fishes, as their life expectancy is actually quite short. They're actually quite fragile as well, cannot really handle the cold. And the gain is that she gained more knowledge. She is happy when the fish is healthy. And now she has more family time and after work refreshments as well. That's from our group. Thank you. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi Bu Shirley ini akhirnya atau dari dulu penggemar cupang, Bu? Originally fish lover, tapi udah lama enggak, dan cupang sih baru pas pandemi ini aja sih Pak. Seperti masyarakat kebanyakan lainnya. Iya. Jadi menarik ya. Jadi
dari kelompok 1 juga menggali dari Bu Shirley ini, mulai dari juga bahkan ada childhood memories di situ ya. Itu dalam. Iya. Jadi itu kalau sampai ke childhood memories itu pembicaraannya sudah sangat-sangat intimate gitu ya. Artinya eh, kalaulah sebenarnya gitu, untuk saya ngebayangin gini, kalaulah kita untuk setiap problem kita dipernya itu untuk empatinya kita itu terhadap problem tersebut sampai ke dalam ini gitu ya. Pasti sebenarnya kita dapat loh root cause-nya apa, solutionnya apa. Nah ini oke, boleh stop sharing deh grup 1. Ya, thank you untuk untuk masing-masing grup ya. Jangan lupa nanti boleh di foto ya, di screenshot ya. Apa mapnya ya. Kalau kelompok 1 boleh nggak dibikin mapnya tadi, ditambahin stikernya, mungkin dimasukin ke dalam itu, nanti tolong di screenshot ya. At least untuk documentation kita gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya gini. Untuk grup 1, grup 2 tadi ya, grup 2 Bu Sylvia. Kalau kita diminta mencarikan sebuah solusi atau sebuah produk atau apapun itu gitu, idea gitu. Apa kira-kira yang paling cocok untuk Bu Sylvia ya? Ada yang punya ide nggak? Dari empathy map tersebut yang tadi kita sama-sama simak. Ya Pak. Ya, idea nggak? Izin jawab, Pak. Pak Basuki. Iya. Ya, Pak Basuki dulu boleh. Oke. Ya. Kalau saya mungkin menawarkan platform aplikasi ke Bu Sylvia mengenai daftar menu makanan lah atau apapun yang terkait dengan makanan yang dia bisa order, yang mungkin prosesnya jauh lebih mudah dibandingkan yang ada sekarang. Apa kelebihannya, Pak? Yang pasti kalau misalnya itu lebih segmented dengan makanan, jadi menurut saya sih lebih, yang pasti waktunya lebih cepat. Kemudian karena ini apps-nya itu khusus tentang makanan, secara otomatis udah melakukan screening bahwa dari sisi kualitas, harga, mungkin dari sisi kecepatan waktunya juga. Jadi menurut saya itu produk yang sebenarnya modifikasi dari produk yang sudah ada selama ini. Oke, thank you Pak Basuki. Lanjut Pak Marianto. Ya Pak, kalau saya sih lebih condongnya kalau membuka restoran yang sehat, terus kemudian tetap dengan prokes, terus kemudian karena Bu Sylvie ini waktunya lebih terbatas untuk masak, jadi pastinya dibikinin yang penyajiannya cepat dan juga ada delivery service-nya. Dan kemudian jangan lupa karena Bu Sylvie udah tertarik tadi dengan promo, kita palingan bikin kerjasama sama endorsement gitu Pak, untuk menarik minat pelanggan. Oke, Pak Manto, thank you. Ada lagi yang lain? Saya butuh juga. Saya out of the box gitu. Apa? Ya, silakan Pak Erwin. Mungkin lebih saya tawarkan bukan aplikasi, tapi tawarkan restoran yang masuk ke dalam aplikasi yang bisa menjadi pilihan utama untuk ibu-ibu yang seperti Bu Sylvia. Yaitu satu adalah homey food, ya, makanan rumah-rumah yang gaya masakan rumah dan healthy gitu. Jadi homey and healthy food for number one option buat Ibu Shirley bisa pilih. Oke. Tipe Bu Shirley kan banyak nih. Tipe Bu Shirley ini banyak sekali. Iya. Itu yang saya mungkin ketawarkan produk saya. Oke, jadi namanya HNH ya. HNH. Homey and healthy. Ya, keren kan, Pak? Bagus itu. Besok kita buat di mana, Pak? Kita buat, udah banyak orang IT-nya nih, Pak. Tinggal di jalannya. Ya, kan? Bisa jadi ini. Udah komplit. Ada lagi. Mbak, tadi Pak Hatta mau tambahin. Ini Bu Sylvie ini kalau saya lihat sudah terpenuhi kebutuhannya dari GoFood sama GrabFood. Kalau pilih aja Bu di situ yang near me biar cepat, terus kemudian yang reviewnya paling bagus. Sebenarnya sudah aplikasi yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan Bu Sylvia sih saya.
karena ya itu aplikasinya sudah ada buat Bu Sylvia saat ini. Oke, tipenya Pak Hatta nih langsung udah nyerah ya. Ya udahlah, udah nggak bisa lagi kita. Pokoknya udah terpenuhi ya Pak Hatta ya. Udah tinggal pakai aja Bu Sylvia aplikasinya. Pasti lagi pindah resto lagi Bu Sylvia, nggak mungkin di resto itu aja. Betul. Resto pun udah banyak ya. App juga udah tersedia gitu ya. Kalau misalpun ada menu baru ya hari ini dicoba, besok belum tentu dicoba. Nggak mungkin terus-terusan ya setiap hari ya Pak. Oke. Yang paling lucu sih gratis ongkir kalau saya lihat tadi kan ada konsul di Paine-nya itu ada bayar ongkir. Jadi membuat gratis ongkir kerjasama sama resto aplikasinya itu pasti dipilih terus karena konsernya hemat dan murah banyak di situ. Oke, mantap. Ya Bu Shirley. Kalau saya mungkin kombinasi dari idenya Iwan tuh Basuki Pak maksudnya ya. Iwan sama tadi siapa ya, Pak Manto kali ya, yang tentang healthy food sama Mas Erwin juga. Jadi aplikasi semacam kayak GoFood tapi isinya semuanya healthy food Pak. Jadi yang mau masuk itu harus lewat kuratorial dulu, apakah memenuhi syarat atau enggak. Termasuk salah satunya persyaratan itu Pak, free ongkir yang paling penting sih Pak. Tapi healthy food kan nggak selalu murah ya, kadang mahal pun sebenarnya premium tapi dicari ya. Iya itu dia Pak, tapi kan mahal tapi ongkir yang gratis Pak. Oke. Iya karena harus bikin yang mahal kan, Bu, biar soalnya cuan. kita anaknya modis Pak. Modal diskon. Ya. Ada lagi Pak Patrick. Ya Pak, kalau saya agak beda ya Pak, kalau saya pikirnya kalau kita pesan online gitu masih perlu waktu ya. Kalau buat Bu Sylvie itu saya pikirnya malah makanan yang siap saji yang bisa disimpan dan apabila dia butuh ya tinggal masukin ke microwave atau masukin ke microwave atau oven dan langsung makan. Lebih praktikal, jadi sebelumnya udah dipesan duluan, disimpan di freezer. Jadi pada saat mau tinggal langsung masukin ke oven atau microwave. 5 menit kemudian udah nggak perlu nunggu lagi. Ya. Jadi kayak frozen food, cuman dia udah ready to ini ya microwave ya. Oke. Tinggal dipanasin. Interesting. Sudah ada belum ya yang kayak begitu sekarang ya? Ada beberapa ya, ada tempat menu jadi gitu. Dan ada beberapa restoran yang udah provide begitu. Banyak sekarang Pak frozen food. Iya, maksud saya bukan frozen foodnya, tapi artinya yang ready to meal, ya gitu loh. Kalau ready to meal juga udah banyak sih Pak. Kemarin saya lihat beberapa restoran-restoran ya yang untuk mengantisipasi pandemi. Pandemi itu dia provide makanan frozen tapi sebenarnya tinggal panasin udah langsung jadi. Iya. Masakan Nusantara terutama sih. Tapi ada kadaluarsanya ya? Ada Pak. Oke, menarik. Ada lagi mungkin yang punya ide liar? Ya, silakan. Mungkin karena tadi Bu Sylvie juga suka posting, Pak. Itu akan dikemasnya lebih unik kali ya, Pak ya. Buat menarik perhatian orang. Itu sih, Pak. Apa tuh, Pak? Dikemas lebih menarik maksudnya makanannya? Mungkin dari segi penyajiannya atau packagingnya, Pak. Oh, saya kira filter Instagramnya. Nanti kan Bu Sylvie yang posting ke Instagram ya Pak. Oh iya, bisa juga kan ya kita create filter Instagram baru untuk penyuka makanan seperti Bu Sylvia kan. Modelnya ya nggak tahu saya, artinya yang menarik yang memang ini ya bakal banyak dipakai oleh penyuka makanan gitu. Bu Angelina? Kalau usulan dari aku mungkin lebih yang kayak semisal dibuat aplikasi tapi bukan untuk jualan tapi lebih untuk komunitas di mana ada transparent review, karena kalau ngelihat aku nggak manggil ibu deh ya, soalnya kemarin udah janji manggil langsung nama kalau manggil. Nah, I always think of ada satu konsep yang aku nonton dari satu film pas waktu kecil judul 6 Degrees of Separation. Semua orang yang kita kenal di dunia ini itu sebenarnya
terkoneksi oleh 6 orang berikutnya. Jadi bisa dibangun komunitas yang awalnya isinya cuma kenalan dari Sylvia. Nah, terus baru nanti yang kenal dengan beliau ini bisa nanti invite lagi orang-orang yang memang ada kenalan. Dari situ berarti dari sisi trust-nya akan lebih tinggi. Karena kalau kita cuma ngelihat review yang ada misalnya di Instagram atau dari tokonya, kadang-kadang kita mikirnya udah yang kayak, ya ampun, ini orang ini udah pasti bayar, restorannya udah pasti sponsorin si blogger ini, influencer ini. Kenapa nggak dibuat komunitas ini sampai pada akhirnya mereka udah mencapai titik tertentu di mana bukan mereka yang nyari brandnya, tapi brandnya akan nyari mereka. Makasih loh review kamu ternyata positif soal restoran kita. Jadi kita mau sponsorin kamu, kita mau iklanin kamu. Jadi dari sisi brand yang mereka bisa menangin kepercayaan yang tadinya sekarang susah banget karena influencer zaman sekarang lumayan agak dipertanyakan kadang-kadang kredibilitasnya karena kita influencernya bisa dibayar lah gitu ya. Iya. Tapi dari sisi brandnya mereka juga bisa memenangkan hati target customer-nya karena yang kayak nih yang kita sponsorin yang memang udah kasih review positif dan jujur tentang kita. Atau something like trusted community gitu. Yes. Di situ ada kepercayaan satu dengan lain, reviewnya pasti benar gitu ya. Oke. It's a good idea, I think. Jadi artinya kalaupun dibikin dalam bentuk aplikasi itu such a new level application ya, bukan jualan tapi community gitu ya. Community yang mungkin nantinya akan bisa dibawa ke arah lain yang lebih luas sih. Oke, good. Ya. Ya, dari Bu Sylvia boleh tanggapan, Bu? Sebenarnya Pak, kalau menurut saya adalah ada satu solusi yang saya terpikir. Itu penggabungan antara Iwan dan teman-teman yang lain. Sebenarnya dengan tagline adalah your food is on your palm gitu. Jadi seperti yang tadi Mas Hatta bilang, sebenarnya yang saya mau mungkin di Grab ada, di Gojek ada, tapi sebenarnya kalau saya pikir ya dari semua aplikasi yang ada, Traveloka, Eats, Shopee Food, whatsoever, GoFood, GrabFood, sebenarnya tuh nggak pernah ada yang sebelum kayak itu sudah memetakan apa yang customer mau gitu. Jadi kita itu punya GrabFood ya udah bebas aja. Tapi kalau kita punya satu aplikasi tadi yang Iwan bilang, mungkin kurang personal ya Bu. Iya, mungkin bisa dimulai dengan kita ngasih questionnaire dulu. Jadi misalnya ada aplikasi, karena saya percaya setiap orang tuh punya preference gitu loh. Ada yang preference-nya Western food, ada yang preference-nya adalah Indonesian food gitu loh. Saya believe it or not, sebenarnya makanan kita itu adalah repeating. Jadi kalau misalnya kayak saya suka Indonesian food, sebenarnya saya akan mencari variasi dari Indonesian food aja. Mungkin sekali-sekali saya cari yang lain gitu. Tapi pada dasarnya under conscience dari bawah alam sadar, kita akan selalu memesan yang sebenarnya muter-muter itu lagi. Jadi kalau misalnya punya aplikasi di mana ada yang very personal, di mana kita bisa pilih dulu apa yang kita mau gitu, kayak mungkin healthy food, terus maunya yang bebas ongkir. Nah, jadi pada saat aplikasi itu memunculkan daftar rentetan pilihan makanan sudah difilter gitu. Nah, ini menurut saya bisa mengadres lebih orang merasa tepat sama aplikasinya, lebih tahu nih aplikasi ini tahu apa yang gue mau gitu. So the food is on your palm gitu. Oke, bungkus. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Sylvia. Oke. Ya, lanjut ke Bu Shirley. Apa kira-kira tentang ikan cupang ini dan hobi Bu Shirley dan fotografi gitu ya, dan kemudian childhood memory ya. Saya masih ingat loh, kalau kita gambarin ternyata pakai empathy map itu cepet nangkep ya, kita cepet ingat, dan artinya kita langsung dapat nih personanya Bu Shirley itu apa gitu kan ya. Oke, any ideas? Silakan. Ideasnya on apa nih Pak? Maksudnya yang saya perlukan gitu atau gimana? Bu Shirley belakangan aja, dari yang lain dulu. Oke. Ya, ideas, produk, apa, solution? Kalau saya sih tiba-tiba munculnya virtual fish, Pak. Apa? Virtual fish? Virtual fish. Ya. Nggak perlu repot kasih makan, habis itu tapi anak ikannya itu bisa tumbuh. Kayak apa ya? Dulu apa? Tamagotchi ya? Tamagotchi. Dan itunya habis itu dia bisa mengvideo, tidak perlu repot lupakan, tetap ada impact-nya juga, tetap kayak Tamagotchi persis, cuma kita akan lihat dia tumbuh, tidak repot, kita bawa kemana-mana. Pada saat di Ibu Shirley itu dia bisa lihat videonya,
bisa efektif gitu Pak. Oke, Pak Patrick, menarik. Lanjut, siapa lagi? Yang belum ngomong, Bu Ernita. Iya Pak, kalau menurut saya itu lebih ke aplikasi untuk monitoring dari fish-nya itu sendiri Pak. Karena kan tadi kita dengar bahwa ada kesulitan di dalam menjaga bisa yang sangat sensitif cupangnya. Kalau misalkan terlambat dikasih makan atau lampunya terlalu kurang. Jadi seperti ada monitor kayak CCTV yang terintegrasi dengan smartphone. Jadi Bu Shirley ketika memang meninggalkan tempat atau lagi tidak bisa mengurus bisa by aplikasi monitor dari jarak jauh gitu Pak. Saya kirain tadi monitornya kalau ditaruh di dalam ikan cupangnya gitu ya. As we are a fish gitu kan. Kalau kita ikan gimana apa yang kita lihat gitu ya. Menarik juga itu. Oke. Bisa juga Pak. Diintegrasikan ke aplikasi itu Pak. Ya, yeah, if I were a fish gitu kan. Oke. Siapa lagi? Saya Pak. Ya. Bu Ana. Mungkin ada diperlukan aplikasi Halodoc tapi khusus untuk Oke. Apa yang bisa dicek Bu Ana di situ? Kesehatannya? Ya, karena tadi ketika ikannya mati kan, gitu. Awal-awal memelihara kan butuh konsultasi ke sana kemari, nggak langsung ikannya hidup. Kan tadi 2 hari ya Bu ya, 2 hari ada yang langsung mati. Iya, mungkin kayak Bu Ernita tadi ya, ada sensor gitu ya yang mungkin disematkan di ikannya, jadi termonitor seluruh kesehatan ikannya ya. Itu menarik juga sih. Oke, tapi harus yang murah gitu ya, karena nanti lebih mahal dari ikan cupangnya nanti. Oke, lanjut, siapa lagi? 2 terakhir. Saya Erwin Pak, mungkin kembali ke discussion topik awal sebenarnya yang kita bahas pada saat dengan Kak Shirley itu adalah mengenai YouTuber. Jadi produknya bukan aplikasi, tapi konten YouTube atau podcast yang bisa mendulang uang ya nantinya ya, ujung-ujungnya kan duit lagi Pak ya. Mendulang uang melalui satu tema mengenai connecting people about family, connecting family dengan cupang. Dan itu diajarkan podcast by podcast atau by series itu dari mulai for dummy until for advanced level gitu. Oh iya, oke. Menurut saya bisa menghasilkan uang dari viewer ya. Gitu. Karena saat ini kan lagi boom memang, harga juga masih tinggi ya. Dan itu banyak orang yang baru mulai untuk memelihara cupang. Bahkan orang kantor saya pun di mejanya udah ada 1 cupang, 2 cupang tuh. Dikasih makan 5 hari sekali, 3 hari sekali gitu kan. Itu di kantor udah banyak piara cupang gitu. Oke. Itu banyak yang tertarik Pak untuk belajar memelihara for dummy sampai advanced level. Konten jadinya ya. Oke. Yes Pak. Oke, nice Pak Erwin. Lanjut siapa? Pak Rian? Ya, jadi Pak Julbinter, tadi kalau dilihat di sini ada satu gen yang menarik dari Bu Sylvie saat kita interview adalah ada satu kesenangan ketika melihat ikan itu sehat gitu ya. Kalau dilihat di sini kan ikan ini hobi ya Pak ya. Cuma terkadang komunikasi antara manusia gitu, people sama hewan itu kan itu emotional bondingnya beda. Jadi saya juga pikir untuk meningkatkan lagi interaction antara human sama si hewan ini ada untuk bisa berkomunikasi, mentranslasi antara si hewan punya behavior atau hewan punya tingkah laku dengan emotion yang akan ditampilkan, sehingga dari sisi humans yang memelihara hewan itu, menyayangi hewan itu, tentunya mudah. Artinya sebaring fun dan kemudian juga bisa mentranslasikan atas interaksi tersebut apa sih itu untuk menambah emotional bonding antara si hewan dengan ya. Nice Pak Rian. Jadi it's a real technology ya. Jadi sekarang memang banyak dikembangkan sekarang seperti itu. Bagaimana ketika teknologi di-embed dalam binatang gitu ya. Contohnya sheep gitu ya, domba. Itu kita bisa mengerti kebutuhan dia apa yang dia butuhkan, kapan dia lapar, kapan dia haus gitu ya. It's a real technology dan itu memang eksis dan terus dilakukan research gitu ya. Karena seyogianya mungkin
bakal ada semacam AI gitu ya, AI yang memang secara automatically akan mengerti kebutuhan gitu, dan kita nggak perlu lagi capek-capek mungkin untuk memenuhi kebutuhan itu langsung secara otomatis. Ya, menarik ya diskusi kita malam ini. Suasana kelasnya hidup, saya suka gitu. Jadi semua juga interaksinya baik sekali, dan saya harap gini sebenarnya. Kita belajar satu tentang empati ini, dan yang saya harapin kita bisa implementasi ini di industri kita, di perusahaan kita, di lingkungan kerja kita, di bisnis kita gitu ya. Nggak sekedar hanya menjadi firefighter tadi gitu, menyelesaikan masalah tanpa tahu gitu. Jangan-jangan selama ini saya melihat penampakan luarnya doang gitu. Yang sebenarnya jadi masalah itu seharusnya bukan masalah, tapi ada something inside gitu yang perlu saya cari tahu nih gitu. Saya harus dig deeper di dalamnya. Apa sih sebenarnya? Anak kecil tadi tetaplah anak kecil sebenarnya yang harus dibimbing gitu kan ya. Walaupun penampakannya seperti anak jalanan, tapi ternyata dia tetap seorang anak kecil yang butuh guidance gitu. Dan itu harusnya cara berpikir kita dalam melihat sebuah masalah menghasilkan sebuah solusi gitu ya. Oke, hari ini sesi kita cukup sekian. Thank you untuk semua kita yang hadir di sini. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Harapannya kita tetap pertahankan suasana kelasnya, interaksinya, dan pesan buat teman-teman yang lain, saya minta juga nanti lebih aktif ya untuk bisa discussion kita satu dengan yang lain terhadap topik yang ada. Oke, give applause for everyone. Thank you. Sorry, attendance kita saya udah submit, apa perlu di ini ya? Ada perlu di approve di student nggak ya? Nggak ya, otomatis ya? Apanya tuh Pak? Attendance-nya udah kan ya? Otomatis kayaknya Pak. Kayak otomatis Pak. Otomatis ya? Iya Pak. Yang PowerPoint tadi bisa di-share Pak? Yang PowerPoint bisa. Boleh dong Pak. Makasih ya Pak. Oke, ya good night ya everybody. Thank you. Thank you. Thank you Pak Julito. Semua. Bye guys. Thank you semua. Thank you Bye. Terima kasih Bapak Ibu. Bye.